Hadirin dimohon berdiri. Romo Fedus memasuki ruang ujian. Lagu Indonesia Raya diikuti seluruh hadirin bersama Sivitas Akademika Untak Surabaya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Rapat ujian terbuka dibuka oleh Ketua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat ujian buka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya ke-325 pada hari ini Selasa 23 September 2025 atas nama Saudara Eduardus Koisin, nomor induk mahasiswa 11721000006, saya nyatakan dibuka. Promovendus disilahkan menuju podium. Kurikulum vitae Promovendus. Nama: Eduardus Koisin, Sos MAP. Riwayat pendidikan: Sarjana Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Magister Administrasi Publik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Riwayat pekerjaan: Manajer operasional pada perusahaan penerbit buku CV International Research and Development for Human Being. Dosen tetap pada Universitas Lele Muku Saum Laki tahun 2020 hingga saat ini. Penyampaian pokok-pokok disertasi. Sebelum menyampaikan pokok-pokok disertasi, saya ingin bertanya kepada Saudara Promovendus, apakah saudara hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Puji Tuhan, siap. Apakah siap untuk diuji? Siap. Oke, saya persilahkan Saudara Eduardus untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi kurang lebih 15 menit. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji beserta dengan anggota penguji, para penanya akademik, dan juga tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Dan juga ucapan terima kasih kehadiran dari keluarga saya dari Tanimbar, hadir untuk menyaksikan secara langsung ujian terbuka saya pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam disertasi saya dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan model kolaboratif governance Pentahelix pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Judul ini berangkat dari kondisi objektif secara fenomenologi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yaitu terkait dengan kemiskinan ekstrim yang saya kaji dalam perspektif kolaboratif governance, yang dimana kita melihat kemiskinan ekstrim itu merupakan persoalan yang multidimensional, yang dimana membutuhkan pendekatan penyelesaian secara komprehensif dari berbagai macam elemen atau aktor yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena tentunya bahwa menurut data BPS tahun 2024, BPS Maluku mempresentasikan
tentang angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan persen 23,66%. Kalau diakumulasi dalam jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 130.000, berarti persentase 23% di angka 31.000. Data ini memang berdasarkan data BPS dan juga bisa membuktikan bahwa kondisi kemiskinan di Tanimbar itu persoalan yang serius yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif yang melibatkan unsur-unsur terkait. Yang berikut terkait Tanimbar sebagai wilayah yang terisolir, sebagai wilayah yang dikategori sebagai kabupaten yang berada di 3T, terluar, terdepan, tertinggal. Predikat kemiskinan yang terjadi di Tanimbar ini juga tidak terlepas dari persoalan ekonomi, persoalan kemiskinan, persoalan rentang kendali, dan juga persoalan infrastruktur yang menjadi problem utama mengakibatkan Tanimbar dikategori atau dipredikat sebagai kabupaten termiskin di Provinsi Maluku. Untuk menghadapi kondisi kemiskinan di Tanimbar, sudah ada upaya kebijakan, baik itu dari level pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari rumusan masalah yang ada, saya memetakan dalam 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan model collaborative governance. Yang kedua, saya melihat dari aspek kendala, nanti kita komprehensi dengan kajian teori George Edward terkait dengan kendala penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga juga, bagaimana model yang terbaru atau model yang efektif yang bisa diterapkan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan itu. Dari rumusan masalah ini juga akan menjadi pembahasan saya dalam pembahasan disertasi ini untuk melihat dari 3 aspek ini, yaitu bagaimana kebijakan, kendalanya seperti apa, dan apa solusi yang konkret untuk bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan itu sendiri. Yang berikut untuk tujuan pustaka, bab 2, saya mengambil ada 3 teori kunci sebagai dasar analisis saya untuk bisa memecahkan problematika kemiskinan yang ada di Tanimbar. Yang pertama, teori collaborative governance menurut Ansel dan Guest. Yang pertama menyangkut dengan proses collaborative governance. Yang pertama adalah starting condition. Yang kedua, facilitative leadership. Yang ketiga, collaborative process. Dan yang keempat adalah outcome. Teori ini akan menjadi rujukan nanti pada saat pembahasan saya mengkaji berdasarkan kajian dari teori collaborative governance Pentahelix. Yang berikut teori Emerson dan Nabatsi tentang 4 komponen dalam sistem collaborative governance, dan ini juga akan menjadi rujukan kajian saya dalam menganalisis tentang fenomena yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan yang ketiga, ini pemetaan terkait dengan Pentahelix, ada 5, yaitu pemerintahan, government, private sector, civil society, dan juga media, dan yang paling utama adalah masyarakat dan akademisi. 5 elemen ini ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan secara unsur ini ada berdasarkan Pentahelix ini juga, ini menjadi rujukan saya untuk saya memetakan bagaimana peran dari masing-masing helix ini untuk bisa memecahkan persoalan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Yang berikut dalam menganalisis kendala, saya menggunakan teori George Edward III. Yang pertama itu aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi pelaksana, dan yang keempat adalah struktur birokrasi. Teori implementasi ini akan saya jadikan sebagai pisau analisis saya untuk saya menganalisis tentang fenomena kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang juga itu bisa secara realistis bisa menjawab problematika kemiskinan yang sangat kompleks di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Metode penelitian, saya menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena ini menyangkut dengan lokus Tanimbar dan juga problem masalah dalam kepada kasuistik fenomenologi. Oleh karena itu kita tidak bisa mengukur berdasarkan angka kuantitatif, tetapi kita harus melihat dari aspek kualitatif, sejauh mana kebijakan itu bisa diterapkan dan bisa diimplementasi, dan saya menggunakan prosedur penelitian atau metode penelitian deskriptif kualitatif. Yang berikut fokus penelitian,
Ini saya mengambil fokusnya dari 3 rumusan masalah yang ada, dan juga saya juga mengkaji bagaimana 5 ELIX itu bisa berkontribusi secara kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan. Lokasi penelitian ini saya laksanakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan tempat asal saya juga mengabdi di sana. Sebagai akademisi tentunya memiliki tanggung jawab moral untuk melihat problematika yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar agar kita bisa mengkaji secara teoritis, secara ilmiah, agar mendesain kebijakan yang akan kebijakan itu bisa menjadi rujukan naskah akademik bagi pemerintah dalam melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang tentunya berpihak terhadap masyarakat. Berdasarkan model existing, ini model yang berdasarkan hasil observasi, hasil wawancara saya, bahwa model ini yang terjadi dalam penanggulangan kemiskinan, pemerintahan daerah lebih dominan tanpa melibatkan unsur di luar pemerintah, mengakibatkan kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan nyaris tidak tepat sasaran dan belum begitu optimal untuk menjawab persoalan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam konteks ini saya menawarkan model baru dengan saya menambah 1 unsur, yaitu komunitas adat dalam melihat kerangka penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan observasi saya, masyarakat adat hanya menjadi objek kebijakan, bukan subjek. Hanya menjadi tempat untuk menyalurkan program-program bantuan sosial, dan bantuan sosial nyaris juga tidak bersentuhan langsung dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Temuan dan implikasi penelitian ini bahwa penanggulangan kemiskinan di Tanimbar dengan menggunakan pendekatan collaborative governance penta-ELIX atau tata kelola kolaboratif belum begitu maksimal atau belum begitu optimal. Yang berikut dari 4 proses kolaborasi yang ada berdasarkan hasil observasi dan temuan dalam pembahasan saya bahwa unsurnya sudah ada tetapi belum dilibatkan secara aktif. 5 unsur itu hanya dalam proses kolaborasi secara seremonial, secara administratif, tapi belum menyentuh aspek substansial dalam penanggulangan kemiskinan itu sendiri. Yang berikut implikasi penelitian dalam konteks teori kolaboratif, ini juga harus sifatnya responsif terhadap karakteristik masyarakat lokal agar teori itu dia sifatnya dinamis dan juga bisa berkembang diterapkan di wilayah-wilayah yang sifatnya terisolir seperti Tanimbar. Implikasi praktis, proposisi yang pertama implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tanimbar dalam menggunakan kerangka penta-ELIX masih timpang dalam artian bahwa masih didominan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dalam penutup penelitian ini yang pertama, sebagai akademisi kita melihat bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih didominasi oleh pemerintah. Pemerintah belum menjadi fasilitator untuk bagaimana merangkul stakeholders atau unsur-unsur di luar pemerintah untuk melihat masalah kemiskinan menjadi kebutuhan bersama, bukan kebutuhan pemerintah. Yang berikut melihat kemiskinan tidak bisa dari kacamata kuantitatif, bukan angka kemiskinan, tapi bagaimana kebijakan kemiskinan itu harus melihat kepada aspek kualitas, yaitu masyarakat diberdayakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baiklah, saatnya kita uji. Mau minum dulu, silahkan. Siap, Prof. Sudah siap? Siap, Prof. Oke, baiklah. Yang pertama saya persilahkan Bapak Profesor Dr. Agus Sukrisyanto MS. Monggo, Prof. Agus. Terima kasih Pak Rektor selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Permuhendus, selamat ya sudah memasuki tahap ujian terbuka. Ada beberapa hal yang saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, khususnya di Tanimbar, Provinsi Maluku. Kalau saya perhatikan apa yang ada dalam disertasi ini, saya ingin konkret ya, kemiskinan di sana seperti apa?
angka penurunannya dari tahun ke tahun. Nah, karena ini menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan. Kalau dilihat dari angka ini, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kendala. Kendala apa yang dihadapi di dalam penanggulangan kemiskinan? Satu saja, kendala yang cukup berperan. Dan yang ketiga, sebutkan model yang saudara buat yang mengkaitkan dengan kolaboratif government dalam mengatasi kemiskinan. Bagaimana perbedaannya dengan model yang lama dengan model yang Promohendus buat. 3 itu saja, silakan dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Agus Kristianto MS atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama tentang data implementasi data kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dari tahun sebelumnya dan pada saat ini. Yang pertama untuk data kemiskinan pada tahun ini di angka 23,66% dibandingkan tahun kemarin di angka 24,79%. Kalau berdasarkan angka itu dan juga anggaran dalam penanggulangan kemiskinan, anggarannya total 42 miliar. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa anggaran sebesar begitu, penurunan angka kemiskinan belum begitu optimal atau signifikan? Tentunya saya melihat bahwa dalam program penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah masih melihat penanggulangan kemiskinan dari kacamata angka, yaitu data jumlah penduduk. Tetapi belum mengarah kepada program-program inovasi seperti program pemberdayaan. Jadi pemerintah daerah hanya melihat bahwa kemiskinan ekstrim di Tanimbar harus melalui bantuan sosial, bukan pemberdayaan. Mengakibatkan anggaran sebesar apapun, tetapi kalau program kebijakan itu tidak melihat kepada aspek kebutuhan atau kondisi ekonomi yang ada di Tanimbar, tentunya bahwa penurunan angka itu tidak maksimal dan tidak efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kendala. Berdasarkan teori George Edward III, ada 4 aspek, dan pertama aspek komunikasi. Yang pertama, komunikasi tentang penanggulangan kemiskinan. Pertama, pemerintah daerah dengan stakeholder OPD di dalam internal pemerintah masih melihat bahwa kemiskinan ini hanya tanggung jawab pemerintahan semata. Belum melibatkan unsur lain yang memiliki kapasitas atau yang memiliki kewenangan untuk melihat kemiskinan. Mengakibatkan kendala-kendala komunikasi itu juga menjadi problem. Jadi informasinya sifatnya diketahui oleh pemerintah, masyarakat juga tidak dilibatkan secara aktif. Itu faktor komunikasi. Yang berikut, faktor sumber daya. Sumber daya di sini kita petakan, ada anggaran, ada manusia, dan juga ada infrastruktur, suprastruktur yang ada di Tanimbar. Sebagai wilayah kepulauan, tentunya bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan benturan terhadap banyak hal. Tentunya faktor anggaran. Fiskal daerah juga belum begitu kuat. Akhirnya pemerintah daerah hanya mengharapkan anggaran pusat untuk menyalurkan anggaran itu. Tidak melalui program-program kebijakan yang sifatnya faktual untuk memberdayakan masyarakat agar program bantuan itu kita bisa meminimalisir. Tetapi pendekatan pemerintah hanya melalui bantuan sosial. Masyarakat mau makan ikan, dikasih ikan, bukan dikasih kail. Mengakibatkan ikannya habis dimakan, tidak ada sumber pendapatan lain. Padahal dalam konteks pemberdayaan, tentunya bahwa masyarakat harus diberdayakan melalui hasil laut, hasil darat, dan juga industri-industri kreatif di sana yang perlu digali. Di sini membutuhkan bagaimana pemerintah daerah harus inovasi, harus kreativitas untuk melihat kemiskinan itu bukan dari kacamata pemerintahan pusat. Tetapi daerah juga tentunya harus mampu melahirkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontekstual, realistis, dan juga bisa dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat lokal. Yang berikut terkait dengan model baru. Tentunya bahwa dalam konteks kemiskinan ekstrim, tadi saya sampaikan bahwa persoalan kemiskinan ini persoalan yang sangat multidimensional. Kita tidak bisa melihat dari aspek ekonomi saja.
Kita harus melihat dari aspek budaya tentunya, melihat juga dari aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan yang paling utama adalah persoalan rentang kendali. Di Tanimbar ada wilayah-wilayah yang terisolir. Kalau terkait dengan pelayanan publik, kalau di Jawa kita sudah dengar namanya mall pelayanan publik, sudah ada inovasi pelayanan publik, tetapi di Tanimbar masih sifatnya manual. Penyaluran bansos juga harus menggunakan transportasi laut. Hasil-hasil produksi di wilayah-wilayah desa yang ada di wilayah-wilayah pinggiran, itu juga tentang siklus ekonomi juga tidak berjalan karena faktor rentang kendali. Problem-problem ini juga memotivasi saya sebagai seorang akademisi muda di Tanimbar, saya melahirkan model yang sifatnya komprehensif. Exaelik saya menambah unsur komunitas adat sebagai masyarakat lokal yang memiliki kewenangan sebagai subjek dan objek pembangunan. Dia bukan sebagai sasaran kebijakan saja, tetapi juga dia dilibatkan dalam proses kebijakan yang berdasarkan teorinya kebijakan publik William dan Thomas R.D. Proses kebijakan semua harus ada namanya kesetaraan. Mulai dari input, proses, formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, semua harus dilibatkan. Konteks model ini kalau kita terapkan, pemerintah daerah tidak bisa mendominan. Tetapi 6 unsur ini memiliki peran dan fungsi tanggung jawab yang sama untuk melihat kemiskinan dari kacamata kebutuhan, bukan keinginan pemerintah. Terima kasih. Cukup waktunya, matur suwun Prof. Agus. Untuk selanjutnya adalah Ibu Dr. Ayun Madwinarti MP. Monggo, Bu Ayun. Matur nuwun pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Yang saya hormati penguji penanya akademis dan keluarga yang berbahagia. Khususnya Pak Eduardus Koisin. Selamat ya. Insya Allah tinggal selangkah lagi. Amin. Ya. Meraih gelar doktor. Amin. Baik, tetap semangat ya. Wah tadi Siap. jawabnya semangat banget ya. Okay. Baik, tadi sudah disampaikan temuan-temuan Bapak. Saya coba konsentrasi ke ini kendala. Nah, ternyata temuannya masih banyak kendala ya terkait dengan implementasi penanggulangan kemiskinan yang berbasis kolaboratif governance dengan model pentahelix. Itu baik dengan kendala komunikasi antar faktor, kemudian keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen, ini yang paling penting ya, rendahnya komitmen dan trust ya, kepercayaan antar aktor. Nah, saudara menyampaikan bahwa model ini ternyata belum optimal dengan alasan-alasan yang sudah saudara sampaikan. Kemudian saudara menawarkan satu model, yaitu model hexahelix dengan menambahkan komunitas adat di situ. Pertanyaan saya, dengan model baru ini kira-kira bisa nggak ya mengurangi atau paling tidak bisa mengatasi kendala-kendala yang ada tadi yang saya sampaikan, ada 3 itu. Itu satu. Yang kedua, kalau demikian kira-kira rekomendasi yang paling penting terkait dengan trust ini tadi loh, ya itu seperti apa? Silakan dijawab. Baik, terima kasih Bu Dr. Ayun. Terima kasih Bu sebagai kopromotor dalam membimbing saya. Baik, ada 2 pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang pertama tentang kendala implementasi kebijakan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan identifikasi dari kajian teoritis dan kajian empirik bahwa kendala di Tanimbar itu sangat kompleks. Yang pertama dari aspek komunikasi dulu. Tadi saya sampaikan bahwa yang terjadi menyangkut persoalan kemiskinan di Tanimbar hanya diketahui oleh pemerintah. Masyarakat itu nyaris tidak mengetahui bahwa apakah saya ini miskin. Itu juga menjadi faktor problem juga. Apakah kebutuhan sandang pangan saya terpenuhi, lalu saya sudah sejahtera dengan bantuan sosial. Nah ini juga ada terjadi gap antara memaknai apa yang menjadi indikator kemiskinan itu sendiri Bu. Jadi pertama aspek komunikasi, yang kedua
aspek sumber daya. Tadi saya sampaikan dari sisi anggaran, tentunya bahwa hasil observasi saya dengan beberapa dinas teknis bahwa Pak Edo kami kendala menyangkut terkait dengan anggaran. Kami butuh juga sektor lain terlibat. Karena kalau anggaran hanya difokuskan dari pemerintahan pusat, itu sudah diklop masuk dalam program penyaluran bansos. Anggaran-anggaran pemberdayaan itu belum menyentuh. Padahal menurut saya bahwa dalam mengatasi kemiskinan, konteks pemberdayaan harus dilakukan. Manusianya harus diberdayakan. Oleh karena itu manusia harus menjadi subjek utama. Dia harus dilibatkan. Bukan hanya sebagai penikmat bansos, tapi juga harus diberdayakan. Yang berikut terkait dengan struktur birokrasi. Ini juga faktor utama juga, Bu. Bahwa persoalan patologi birokrasi. Ini juga terjadi di mana-mana, Bu. Bahwa kebijakannya baik, tetapi aktor pelaksana, ini kalau moralnya tidak baik, pasti mengarah kepada unsur korupsi dan nepotisme. Hasil observasi saya di Tanimbar bahwa sangat miris juga bahwa bansos itu di sasaran tidak tepat sasaran, Bu. Karena diberikan karena relasi kuasa, relasi politik, bansos dipolitisasi, bansos diperjualbelikan, itu salah satu faktor kendala juga. Di sini juga membutuhkan bagaimana political will dari seorang pemerintah daerah untuk melihat bahwa kebutuhan masyarakat itu harus diselesaikan. Bukan kemiskinan yang sifatnya struktural. Orang Tanimbar miskin karena mungkin dimiskinkan. Padahal sumber alamnya melimpah. Ini juga problem juga yang harus kita pecahkan dari berbagai macam unsur untuk melihat itu. Yang berikut, aspek disposisi. Disposisi ini menyangkut tentang kebijakan yang sifatnya pemerintah daerah, ruang lingkup Pemda, kecamatan dan desa. Yang terjadi juga belum ada sinergitas antara kebijakan Pemda, kecamatan dan desa. Mengakibatkan data-data kemiskinan itu dalam proses penyentuhan belum begitu optimal. Karena di desa-desa juga banyak juga raja-raja kecil juga di desa. Mengakibatkan bantuan itu dilihat karena keluarga, karena relasi politik, mungkin pencalonan kades, ini tim suksesnya ya sudah diberikan, walaupun dia juga tidak miskin, tetapi ya diberikan, ya ini juga kembali ke moralitas seorang pemimpin di daerah untuk melihat itu. Yang berikut terkait rekomendasi model baru, di sini ada menambah komunitas adat. Saya melihat bahwa civil society, masyarakat di Tanimbar itu mengklasifikasi, ada LSM dan juga ada masyarakat lokal yang penduduknya berada di desa, yang mereka itu secara kuantitas angka kemiskinannya banyak. Tetapi civil society dalam konteks masyarakat lokal, LSM seharusnya menjadi middle class. Banyak LSM di sana yang bergerak di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang industri, tetapi belum sepenuhnya mewakili kepentingan lokal, masyarakat lokal. Padahal data kemiskinan itu banyak yang dirasakan oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu rekomendasi yang saya tawarkan, Bu, saya merasa bahwa masyarakat lokal melalui lembaga adat, komunitas adat di Tanimbar harus diikut sertakan dalam proses pertama perumusan kebijakan. Agenda setting menyangkut identifikasi masalah kemiskinan, mereka harus bersuara. Jangan diwakili oleh LSM saja, karena belum tentu kebutuhan mereka bisa terwakili oleh LSM yang ada di daerah. Terima kasih. Saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Oke, matur suwun. Untuk selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Monggo, Prof. Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Rektor sebagai pimpinan sidang, seluruh majelis penguji yang saya hormati, saudara-saudara, sanak kerabat, keluarga dari Mas Edwardus Kosin. Ya, Prof. Ya. Saya mengenal Prof. Edwardus Kosin sejak kuliah. Baik, Prof. Dan sangat apresiasi terhadap prestasinya. Terima kasih, Prof. Mas Edward, collaborative governance. Kalau dalam public policy, deliberative policy.
selalu mengedepankan kebijakan yang bermakna kesetaraan. Hasil dari riset ini menjawab pertanyaan dari promotor tim, bahwa ternyata kolaboratif itu belum berjalan dengan baik. Nah, menarik. Salah satu usulan dari disertasi ini adalah mengedepankan tentang tokoh-tokoh adat atau indigenous peoples. Nanti saya minta Mas Edo sebagai dosen terus mengembangkan ini, karena kajian terkini dalam public administrations diantaranya adalah indigenous public administrations, memanfaatkan tokoh-tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Nah, Mas Edo mengusulkan tokoh adat dilibatkan, tetapi harus diingat bahwa antara pemerintahan dengan nilai-nilai adat ini harus sejalan. Kira-kira bagaimana agar pemerintahan tetap berjalan dalam konteks negara kesatuan, tetapi nilai-nilai adat ini bisa diakomodir sebaik-baiknya. Kira-kira ke depan apa yang perlu dilakukan, kesamaan antara indigenous people dan birokrasi ini agar riset ini terus bisa dikembangkan, Mas Edo, ke depan. Silakan. Siap. Terima kasih Profesor Dr. Bambang Supriyono MS sebagai mentor saya. Terima kasih Prof. Terkait dengan pertanyaan dalam konteks penanggulangan kemiskinan, ada elemen baru yang saya masukkan, yaitu komunitas adat, dan kajiannya berdasarkan proses outputnya adalah kebijakan yang tidak berbenturan antara negara dan juga lokal dalam konteks local wisdom. Menurut saya bahwa konteks masyarakat lokal yang ada di Tanimbar itu harus terlembagakan, karena berdasarkan Undang-Undang Desa, Undang-Undang 3 tahun 2024 dan hasil revisi Undang-Undang 6, di situ menambahkan tentang komunitas adat yang harus terlembagakan. Kenapa komunitas adat itu harus terlembagakan? Agar ada namanya koordinasi, harus ada namanya keterlibatan, harus ada namanya trust. Tetapi kalau komunitas adat yang hingga sekarang ini belum terlembagakan di Tanimbar, akhirnya ya benturan terhadap persoalan yang sifatnya parsial. Masing-masing komunitas masih berdiri sendiri, belum diorganisir dalam sebuah kelembagaan yang jelas. Oleh karena itu, untuk merekomendasikan tentang keterlibatan komunitas adat dalam proses-proses kebijakan publik, dalam proses-proses perumusan kebijakan, tentunya tawaran saya Prof harus terlembagakan. Mungkin penelitian baru akan ditambahkan juga bahwa lembaga adat juga punya pilar penting dalam proses-proses pemerintahan agar tidak berbenturan antara urusan negara dengan urusan masyarakat lokal. Terima kasih. Itu yang saya harap ke depan terus dikembangkan. Siap. Mengenai indigenous people and indigenous public administrations. Yang kedua, penelitian ini mulia karena orientasinya penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana sila-sila Pancasila, penanggulangan kemiskinan itu orientasinya adalah social justice. Keadilan sosial dalam lingkup nasional, keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kepulauan Tanimbar adalah 3T. Padahal tugas nasional itu harus sampai pada catchment areanya. Sampai wilayah-wilayah yang terluar, terdepan, termiskin. Nah, pertanyaan saya, kira-kira penanggulangan kemiskinan agar bisa menjangkau semua wilayah ini, termasuk di Kepulauan Tanimbar, apa langkah-langkah kebijakan strategis di tingkat nasional dan lokal yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih Prof. Bambang.
Yang pertama, dalam Inpres nomor 4 tahun 2022, negara sudah melakukan kebijakan, baik itu kelembagaan dan anggaran, untuk pemerintah daerah agar melihat kemiskinan itu menyentuh ke masyarakat yang sifatnya pelosok. Dalam konteks Tanimbar sebagai wilayah kepulauan, yang juga sebagai pilar depan gerbang negara Indonesia, perbatasan bagian selatan di Provinsi Maluku, dia berbatasan laut dengan Australia, tentu bahwa Inpres itu belum menyentuh terhadap apa kondisi secara objektif di sana. Pemerintah pusat melihat penanggulangan kemiskinan mungkin sampelnya, perumusan kebijakannya mungkin diambil dari wilayah Jawa, lalu diterapkan secara nasional, yang dimana konteks Tanimbar dengan Jawa itu berbeda, baik masyarakatnya, konstruksi budayanya, wilayahnya. Nah, saya menawarkan bahwa pemerintah daerah dalam konteks Inpres itu dia harus menerjemahkan. Terima kasih, Prof. Ya. Oke, matur suwun, Prof. Terima kasih Pak Rektor, Oke. mudah-mudahan manfaat dan berkah. Amin. Selanjutnya adalah Bapak Dr. Agung Suprojo, Eskom MAP. Monggo, Pak Agung. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Rektor selaku Ketua Dewan Majelis Penguji dan seluruh anggota Majelis Penguji pada siang hari ini. Dan tentunya kesempatan yang diberikan kepada saya, ada dua hal. Yang satu, saya ingin nanti Promovendus itu bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan dalam kerangka teori. Yang kedua dulu apa yang pertama dulu? Terserah, Pak. Oke. Sebagai literasi, kita melihat bahwa apa yang direkomendasikan untuk pemerintah maupun untuk masyarakat, kajian pentahelik di sini sebenarnya tidak sesuai jika tokoh masyarakat adat itu menjadi unsur pembaruan literasi dari pentahelik ke heksahelik. Karena tokoh masyarakat itu sudah masuk di konsep pentahelik, yaitu masyarakat. Dalam kajian teori heksahelik itu komponen yang keenam adalah regulasi. Dan itu sebenarnya yang bisa dikupas dalam disertasi ini. Bahwa perlu adanya regulasi yang mengikat sebagai heksahelik yang nantinya melahirkan regulasi yang permanen. Kemitraan strategis atau istilahnya kolaborasi melalui unsur-unsur dalam heksahelik itu tak mungkin berjalan maksimal jika tidak dilandasi kebijakan yang permanen. Sehingga pengembangan dari teori mengarah pada formulasi kebijakan. Saya ingin mengembalikan bahwa disertasi ini basicnya adalah implementasi kebijakan. Formulasi kebijakan permanen mutlak untuk mengikat tanggung jawab governance. Salah satu komponen governance yaitu akuntabilitas. Bagi fungsi kolaborasi pentahelik yang berkelanjutan. Ini secara keseluruhan rekomendasi dari disertasi ini. Karena menunjukkan apa yang terjadi penanganan kemiskinan di sana seperti yang dipaparkan tadi, saya belum melihat sebenarnya penanganan yang benar-benar programnya dari pemerintah daerah apa. Di sini Anda memaparkan BLT, PKH itu program dari pemerintah pusat semua. Jadi sebenarnya berjalan di sana. Berjalannya apa? Bukan dalam pentahelik karena itu programnya pemerintah pusat. Tapi pemerintah Tanimbar sudah berjalan melalui kepemimpinan fasilitator. Sehingga penanganan kemiskinan model bansos, BLT dan macam-macam karena itu program pemerintah pusat. Yang mungkin perlu dipertajam, ini masuk yang ke ranah kedua, nanti mohon disampaikan. Adalah di fokus itu ada
bagaimana peran dari masing-masing elemen dalam pentahelik itu dalam penanganan kemiskinan di Tanibar. Itu belum terurai, sehingga nanti bisa Anda uraikan. Dari sini semoga bisa membuka bahwa yang Anda teliti ini benar-benar memang program penanganan kemiskinan di Tanibar sana yang jelas media ini berlaku apa, swasta ini dalam hal ini siapa, melakukan apa, masyarakat ini yang seperti Anda paparkan itu adalah tokoh adat, itu terfungsikan bagaimana. Kalau pemaparannya mengarah bahwa kearifan lokal melalui tokoh adat tadi sebagai penunjang kepercayaan atas program kemiskinan. Oke, silakan diberikan ulasan untuk fokus penelitian yang ke berapa itu? Ya. Yang tentang peran aktor itu? Oke. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Agung Suprojo. Langsung saja menyangkut dengan fokus penelitian. Di rumusan masalah ada 3 dan saya menambah 1 dalam fokus, yaitu di metodologi. Ini ketiga. Ya, tentang bagaimana peran antara unsur. Dalam model yang saya paparkan juga, saya memetakan secara langsung apa itu peran pemerintah. Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Dan pertanyaan kedua tadi, menyangkut dengan unsur elix, itu aspek regulasi. Tetapi dalam model yang saya desain dan hasil observasi saya bahwa regulasi itu berada di wilayah pemerintah. Karena itu tupoksi dia untuk melahirkan kebijakan daerah, melahirkan anggaran, dan juga melahirkan sumber daya manusia. Oleh karena itu regulasi dalam konteks exaelix, saya masukkan dalam konteks tupoksi pemerintah. Yang berikut akademisi saya petakan berdasarkan tujuan penelitian itu. Exaelix ini saya memiliki peran memetakan pertama pemerintah fasilitator, akademisi sebagai analisis dan juga konseptor untuk melahirkan riset, civil society sebagai subjek dan objek pembangunan, sebagai penikmat kebijakan dan juga sebagai pelaksana kebijakan, dan juga media sebagai katalisator, swasta sebagai penyokong ekonomi daerah melalui program-program CSR-nya dan juga program-program yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Oleh karena itu, model exaelix yang dimaksud Pak Dr. Agung, saya merubah dengan menambah komunitas adat dan konteks regulasi itu saya masukkan dalam tupoksi pemerintah daerah. Karena tugas pemerintah daerah sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan juga sebagai pelaksana, dan dalam konteks kolaboratif pemerintah harus kolaborasi. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Agung. Terus selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Slamet Wartono, SHMH. Semoga Prof. Slamet. Oke, terima kasih pimpinan sidang yang saya hormati, tim penguji, para akademik dan juga keluarga, hadirin yang berbahagia dan saudara Profendus yang terpelajar. Saya ke tujuan penelitian, Mas ya. Yang saya tahu kalau doktor SKKN itu level 9 itu menemukan ya. Dalam tujuan penelitian saudara ya di situ mengetahui ya, hanya mengetahui misalnya yang kedua mengetahui faktor penghambat, yang ketiga mengetahui model kebijakan. Itu dari siapa? Model kebijakan dari siapa yang diketahui itu? Ya, Prof. Terima kasih Profesor Dr. Slamet Suwartono atas pertanyaan menyangkut dengan tujuan penelitian tentang mengetahui model. Oke. Karena judulnya adalah implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan perspektif model kolaboratif governance. Di sini saya mengkomparasikan antara kebijakan penanggulangan kemiskinan dan model Ansel dan Guest tentang proses kolaborasi dan teorinya Emerson dan Nabatsi, yaitu bagaimana sejauh mana model efektivitas penanggulangan kemiskinan itu dia efektif, dan itu saya rumuskan dalam tujuan penelitian saya. Terima kasih. Mas tidak menawarkan model gitu ya. Oke, Prof.
tidak menemukan model sendiri gitu ditawarkan pada pemerintah untuk mengatasi kemiskinan? Oke. Ada temuannya? Iya, temuan barunya ada dari model existing, model yang sebelumnya, dan juga model yang baru. Disitulah novelty dari penelitian ini, Prof. Sehingga tujuannya mestinya menemukan gitu, mestinya menemukan model gitu ya. Baik. Coba Oke, yang selanjutnya untuk yang kedua pertanyaan saya tadi sepakat ya dengan pendapat saudara bahwa kalau untuk mengatasi kemiskinan, ya, ibaratnya jangan diberikan, tapi berilah kail, ya. Betul. Ya, jangan diberi bansos, tapi berdayakan masyarakat untuk agar supaya eksis ya. Nah, saya tanyakan adalah kira-kira ya pemberdayaan bentuk apa, jenis apa sehingga masyarakat itu bisa terlibat ya dan bisa berkepanjangan ya apa yang diperoleh dari manfaat dari program itu, apa kira-kira Mas? Ya, terima kasih Prof. Slamet. Konteks pemberdayaan di Tanimbar tentunya harus mengoptimalisasikan sumber-sumber ekonomi di sana. Di Tanimbar itu ada sektor perikanan, sektor pertanian, dan juga ekonomi kreatif. Kalau itu dioptimalkan dalam konteks pemberdayaan, maksudnya bahwa pemerintah jangan mengatasi kemiskinan dengan kasih bansos atau sembako, Prof. Itu mengatasi masalah sifatnya jangka pendek. Tetapi orang Tanimbar per hari ini membutuhkan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan, ini loh hasil laut, ini loh hasil darat, ini loh industri-industri kreatif di sana. Membutuhkan pemerintahan yang sifatnya kreatif, inovasi, fasilitator untuk melihat kemiskinan dari kebutuhan masyarakat, bukan bansos saja, Prof. Oke, konkretnya misalnya ya, Baik. dengan dibentuk UMKM gitu, Baik, Prof. kembangkan, dibina gitu kira-kira. Betul. Gitu ya. Konkretnya bahwa harus dibuat kelompok industri. Di desa juga sudah ada namanya BUMDes. Dan juga di daerah ada namanya BUMD. Tetapi belum optimal. BUMDes itu sebagai penyokong ekonomi desa. Tetapi anggaran desa hanya untuk urusan operasional administratif. Belum menyentuh terhadap program-program inovasi. Nah, di sini saya tawarkan tentunya bahwa mengatasi kemiskinan di Tanimbar, mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat itu harus diberdayakan dengan alamnya. Supaya mentalitas dia bukan sebagai masyarakat yang konsumtif, tetapi produktif. Kalau masyarakat itu produktif, tentunya bahwa fiskal daerah baik, PAD meningkat, dan juga anggaran pengatasan kemiskinan kita tidak berharap dari pemerintahan pusat saja, tetapi PAD sudah kuat. Tetapi di lapangan yang terjadi, Prof, miris juga, Prof. Bantuan dari dinas sosial, dari dinas PMD, yang seharusnya dinas menaungi masyarakat desa, belum menyentuh program-program inovasi kreativitas untuk membentuk sektor-sektor industri baru di daerah maupun di desa. Makanya dalam pentahelix ini, komunitas atau unsur swasta itu belum bersinergi. Swasta hanya dijadikan komoditi. Dia belum diberdayakan dengan tanggung jawab sosialnya melalui CSR-nya. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih, sukses Mas ya. Terima kasih, pimpinan. Profesor Slamet Suwarto. Oke, baiklah, separuh perjalanan terus, silakan minum. Lanjut. Siap. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah Ibu Profesor Dr. Amertuti Kusmaning Tias SHMM. Monggo, Prof. Fahmi. Terima kasih Ketua Prof. Nuh. Selamat pada Saudara Eduardus Koisin ya. Terima kasih, Prof. Penelitian yang saudara lakukan adalah deskriptif kualitatif begitu ya. Dan tadi saya mendengar saudara mengutip beberapa teori di mana dalam penelitian kualitatif teori itu fungsinya hanya sebagai guidance, sebagai petunjuk begitu. Oke. Silakan saudara uraikan satu teori dan bagaimana saudara mampu mengimplementasikan teori yang saudara gunakan tadi sebagai petunjuk di dalam melakukan penelitian ini.
Silakan itu dijawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih Profesor Dr. Slamet Suwartono. Di bab 2 saya tinjauan pustaka, saya mengambil karena judul saya adalah implementasi, saya mengambil teori George Edward III. Ada 4 komponen utama dalam proses implementasi kebijakan. Yang pertama aspek komunikasi. Komunikasi ini dalam konteks penanggulangan kemiskinan, sejauh mana ada namanya sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk melihat kemiskinan dari kacamata kebutuhan. Agar komunikasi itu sifatnya menyeluruh, bukan diketahui oleh pemerintah saja, tetapi masyarakat juga harus diberikan informasi tentang penanggulangan kemiskinan. Yang kedua adalah menyangkut sumber daya. Sumber daya dalam teori George Edward III itu ada aspek anggaran, aspek manusianya, dan infrastruktur. Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Tanimbar, pertama manusianya memang harus bermoral, harus memiliki kualifikasi, lebih khususnya kepada OPD, dalam penempatan jabatan struktural harus berdasarkan kualifikasi keilmuan, agar implementasi itu mereka paham arahnya dan tujuannya, dan tentunya memiliki moralitas yang baik. Yang berikut juga dari aspek infrastruktur. Dalam konteks Tanimbar, infrastruktur ini juga menjadi problem juga dalam penanggulangan kemiskinan, karena wilayah Tanimbar bukan seperti Surabaya, karena wilayahnya satu daratan. Di Tanimbar itu juga pulau-pulau yang dibatasi oleh akses juga terbatas. Itu juga menjadi faktor utama juga. Yang berikut dari aspek struktur birokrasi, ini menyangkut dengan tugas aktor pelaksana. Dalam konteks implementasi kebijakan, yang memiliki aktor yang memiliki kapasitas untuk mengimplementasi kebijakan adalah pemerintah daerah melalui dinas OPD, dinas sosial, dinas PMD, dan juga dinas-dinas pertanian, perikanan yang memiliki tugas penting untuk bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam konteks penanggulangan kemiskinan, ada sinergitas antara unsur-unsur itu agar struktur birokrasi jangan sampai ada miss antara kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati, diterjemahkan oleh OPD, tidak menerjemahkan secara langsung, tetapi bias. Ini juga menjadi kajian saya juga dalam melihat struktur birokrasi itu dia harus tepat sasaran dan tepat guna. Yang berikut terkait dengan disposisi. Disposisi ini menyangkut dengan hubungan kelembagaan antara pemerintahan desa, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kabupaten, yang dimana 3 sektor ruang lingkup pemerintahan ini harus betul-betul sinergi agar apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah daerah. Saya ambil contoh misalnya bahwa data kemiskinan di Tanimbar itu sumbernya dari data BPS dan dinas sosial, dan data itu menjadi rujukan dalam implementasi program, dalam artian bahwa bansos atau pemberdayaan itu diberikan berdasarkan data, by data. Tetapi diterjemahkan di tingkat kecamatan dan tingkat desa, data itu bukan menjadi rujukan lagi, tetapi data itu sudah diabaikan, dan disitulah pakai pendekatan-pendekatan yang masuk dalam unsur patologi, penyakit organisasi. Oleh karena itu, teori ini menjadi rujukan bagi saya untuk saya pemetaan tentang judul implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Tanimbar. Terima kasih Prof, saya kembalikan. Oke, kalau begitu, di mana letak apa yang saudara kembangkan? Orang mengatakan mengembangkan itu selalu merujuk pada apa yang sudah ada sebelumnya. Tentunya saudara melakukan penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya, tentunya yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Kalau sudah seperti itu, pengembangan apa secara eksplisit yang bisa saudara lakukan di dalam penelitian ini? Silahkan. Baik, secara eksplisit tentunya bahwa penelitian ini dia harus bersifatnya kontekstual. Dalam artian bahwa kebijakan-kebijakan apapun harus sifatnya bottom up, bukan top down. Agar kebijakan itu menyentuh terhadap masyarakat akar rumput. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya melihat dari aspek implementasi, yaitu bagaimana efektivitas kebijakan. Tetapi dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Tanimbar, kita tidak bisa mengimplementasi saja. Tetapi dalam teori kebijakan publik, itu siklus kebijakan, mulai input. Input itu adalah masalah-masalah yang dirangkum. Apakah itu masuk dalam agenda kebijakan? Nah, yang berikut dalam proses kebijakan ini dalam konteks penanggulangan kemiskinan yang saya tawarkan juga
Cukup Terima kasih. Ketua, terima kasih. Oke, matur suwun Prof. Fahmi. Selanjutnya adalah Bapak Profesor Dr. Verunia atau MS. Monggo Prof. Rudi. Terima kasih Pak Rektor selaku pimpinan sidang dan yang berbahagia Saudara Promovendus, Pak Edwardus Goisin. Dalam model collaborative governance, Anda memasukkan adat atau culture actor sebagai komponen dalam hexahelix ya. Oke, iya Prof. Pertanyaan saya sederhana sebenarnya. Apa nilai-nilai adat yang bisa mendukung pengentasan kemiskinan? Karena selama ini Tanibar itu tahun 2024 kemiskinan itu 23,6%. Jauh di atas Indonesia. Rata-rata Indonesia itu hanya 8,9%. Artinya kemiskinan ekstrim juga banyak di Tanibar. Nah, ketika Anda memasukkan nilai-nilai adat, kira-kira nilai-nilai adat apa ya? Karena kebanyakan nilai adat itu justru seringkali menjadi penghambat kemajuan. Di Tanibar itu salah satunya struktur kekerabatan yang sangat ketat. Itu menyebabkan kemiskinan itu tidak turun. Karena ekonomi berputar pada kelompok bangsawan. Sama seperti di India itu, ya kan? Nggak bisa naik kasta. Ketika kawin maharnya mahal. Jadi orang miskin ya kumpul orang miskin aja muter gitu ya. Ya. Kalau di Jawa misalkan mangan orang mangan pokok ngumpul. Ono dino, ono sego. Nggak tahu sampai ngerti apa enggak, tapi itulah nilai-nilai yang kadang-kadang menghambat kemajuan. Tapi saya tidak akan tanya yang menghambat kemajuan di Tanibar, tapi saya ingin Anda menceritakan apa nilai adat yang bisa mendorong pada pengentasan kemiskinan. Kalau itu Anda masukkan sebagai variabel untuk menjelaskan tentang pengentasan kemiskinan. Silakan. Oke, terima kasih Profesor Dr. Rudi Handoko MS atas pertanyaannya. Komposisi adat dalam konteks Tanimbar sebagai budaya lokal. Kita melihat adat dari aspek hak wilayah, busana, pekerjaan, dan juga bahasa. Di sini saya ambil salah contoh terkait dengan hak wilayah. Di Tanimbar itu berbeda seperti di Jawa, penguasaan hak wilayahnya itu pribadi, berdasarkan sertifikat atau apapun, tetapi di Tanimbar itu ada lahan adat yang belum tersertifikasi karena problem itu hak wilayah yang dikuasai oleh komponen marga, soa, dan juga desa. Secara hukum yang terjadi setiap tahun pembukaan lahan baru itu perang Pak antara desa lain dengan desa lain. Karena menyangkut dengan hak wilayah. Pikiran orang sana bahwa kalau tanah itu satu jingkal pun itu identitas. Kalau sudah dikuasai oleh korporasi berarti kita batasi. Padahal negara melihat bahwa kalau negara mengambil alih itu bisa produktif. Tetapi menurut masyarakat bahwa kalau tanah hak wilayah diambil alih oleh negara, masyarakat ada juga tidak memiliki peluang kehidupan di situ. Dalam konteks ini memang antara kebijakan negara dan budaya adat Tanimbar, saya mencoba untuk memposisikan kedua-duanya harus saling diuntungkan. Ini informasi Prof. 2027 atau 2029 akan ada namanya perusahaan migas. Salah satu perusahaan terbesar Blok Masela di Tanimbar, di Indonesia yang berlokasi di Tanimbar. Yang terjadi adalah bagaimana hak wilayah itu sudah diperjualbelikan, bukan pemerintah yang mengambil alih melalui SKK migas, tetapi sudah dikuasai oleh korporasi, sektor swasta sudah masuk. Nah, tanah adat di sana yang terjadi belum ada perda yang mengatur tanah adat ini mau dialihkan kemana? Untuk produktivitas, untuk mendukung ekonomi masyarakat, atau diperjualbelikan. Terjadi benturan itu Prof. Informasi tanahnya tidak salah 1 meter persegi Rp5.000. Itu 1 meter persegi. Nah, konteks adat tanah itu identitas. Tetapi per hari ini masyarakat Tanimbar di wilayah perkotaan menganggap bahwa tanah itu adalah aspek ekonomi. Dalam konteks identitas Tanimbar, kalau tanah itu jangan dijual belikan, tetapi tanah itu dikelola. Karena tanah itu masyarakat bisa hidup. Tetapi kalau sudah diperjualbelikan, apa yang terjadi? Mereka tidak hidup lagi. Padahal identitas masyarakat Tanimbar adalah bertani,
nelayan, dan industri kreatif. Ini salah satu budaya Tanimbar yang saya pakai, Prof. Ini kreativitas, inovasi yang dilakukan masyarakat Tanimbar, dan ini tidak menggunakan teknologi. Ini secara alami mereka buat melalui kerajinan yang mereka lakukan. Ini juga ada filosofinya yang menguatkan mereka. Kalau potensi-potensi ini dikembangkan seperti sekarang BUMDes atau BUMD. Jaket ini, kain yang dipakai oleh Bapak Theo ini kalau didesain dengan baik, melalui desainer yang terkenal, ini bisa menjadi potensi ekonomi. Walaupun budayanya ada, tetapi nilai ekonomisnya ada. Nah ini problem, bagaimana pemerintah daerah melihat persoalan adat menjadi local wisdom di sana, tetapi kebijakan pemerintah jangan merusaki, tapi harus bersinergi, Prof. Dalam konteks ini komunitas adat kenapa saya unggulkan? Karena masyarakat adat itu dia memiliki tanah. Dia menjadi populasi terbanyak dalam angka kemiskinan. Kalau LSM itu mereka yang ekonominya sudah di atas. Tetapi masyarakat akar rumput itu adalah masyarakat adat. Yang mereka menganggap bahwa pendidikan itu nomor 2. Adat nomor 1. Malahan kalau ritual adat dia mengabaikan pendidikan. Ini mindset dari leluhur kita. Nah ini kita harus rubah. Adat tetap ada, tetapi ekonomi tetap maju. Kita membutuhkan desain kelembagaan melalui perda yang menjelaskan tentang posisi lembaga adat dalam kerangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saya optimis, Prof. Model ini kalau diterapkan, saya pikir bahwa masyarakat adat identitasnya tidak hilang, tetapi dia sejahtera sesuai dengan daerah-daerah lain yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Rudi. Baiklah, Sunudus, terakhir saya, kali pertama saya ucapkan selamat sudah sampai ujian terbuka. Siap. Begini, Sunudus, ada 2 pertanyaan sebenarnya dari saya. Yang pertama, tadi Prof. Rudi sudah mengatakan bahwa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu ada sejumlah 23,66% kemiskinan. Padahal di Indonesia ada 8%. Ini kalau kita lihat jumlah penduduknya kan satu kabupaten 131.368. Sejumlah 31.022 yang miskin. Ya, artinya banyak banget tentunya ini. Oke, pertanyaan saya yang pertama. Ini kan data 2024. Apakah kalau kita flashback sebelumnya, 5 tahun sebelumnya, apakah kemiskinan itu juga di angka itu terus atau memang ini sudah menurun hal itu? Jadi tolong dijelaskan kemiskinan itu apakah ini semakin increasing atau declining tentunya, ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa angka kemiskinan ini sebetulnya bahwa semakin meningkat terus itu karena memang kondisi krisis sekarang itu. Saya kebetulan profesor di bidang ekonomi, spesialis akuntansi. Kita sudah memprediksi bahwa krisis ini adalah sampai tahun 2027. 2027 itu baru merangkak naik. Gitu. Tapi dengan perang dagang Cina sama Amerika, ini krisis ini semakin molor. Pengamat ekonomi termasuk saya, ini adalah bahwa krisis ini adalah sampai 2030. Contoh yang ada di Jawa saja, sampai tahun 2024 ini adalah dari kelas menengah menjadi miskin, itu jumlahnya 9.600.000. Sampai bulan Juni, ini PHK, ini jumlah di Indonesia, itu sudah 11 juta something. Itu. Artinya bahwa dengan menteri sekarang itu menggelontorkan 200 triliun ke bank negara tentunya, bank negara juga bingung sekarang. Bagaimana cara menyebarkan berupa kredit ke masyarakat juga bingung. 200 triliun itu. Sehingga dampaknya yang punya portofolio di suku, di deposito, di tabungan, sekarang turun. Yang dulu katakanlah OJK itu menetapkan 4,25% setahun, sekarang OJK juga bermain 3,85 yang dijamin, turun. Suku yang dulu 6,5, sekarang juga hanya 5,8 per year. Artinya bahwa ini sebetulnya bahwa maunya pemerintah itu dengan menggelontorkan 200 triliun itu agar tumbuh ekonomi. Tapi apakah tumbuh? Belum tentu. Karena kondisinya lesu. Contoh,
Sekarang presiden kita sering mendengung-dengungkan adalah koperasi merah putih, yang BUMD juga masih itu, di BUMDes itu juga masih itu, BUMDes IC sekarang itu adalah koperasi merah putih. Tapi ternyata ketika ke desa, iklim usaha udah nggak bisa. Contoh kalau tadi adalah keterlibatan tentang katakanlah yang kaitannya dengan unsur lokal. Contoh adalah misalnya pakai ini. Apakah betul sekarang itu batik itu sudah batik tulis yang dicap-cap, yang tempat ini yang di Pekalongan itu, ya regane murah. Jenengan bisa ngelihat di Surabaya ini ada yang di Jalan Pucangan Nom itu. Ada batik itu sudah jadi, harganya cuma 75.000. Ada 50.000, bisa bayangin, Mbak. Apakah jenengan bisa jual 50.000 jadi baju? Oh, enggak bisa. Itu produk Cina semuanya kan itu. Dan udah lebih bagus, lebih anu. Oleh sebab itu juga susah. Pasarnya juga susah. Makanya saya begitu katalah yang kedua, dengan saudara Widows pakai adat, pakai modal hexahelik memunculkan adat, apakah betul bahwa ini bisa mengatasi kemiskinan? Saya tidak jamin. Saya ini orang ekonom. Artinya bahwa belum tentu. Karena bahwa dengan menggunakan adat belum bisa. Bagaimana pasarnya? Bisa jual? Susah juga. Ini juga harus dipikirkan bahwa memang secara policy orang sosial gampang banget. Secara ekonomi belum. Jangan harap. Artinya dari sisi kebijakan oke. Dari sisi ekonomi belum. Artinya kalau saya misalnya Anda berkata, saya profesor ekonomi loh, belum bisa loh. Ini masalah krisis, nggak bakal bisa. Masalah dunia ini nggak bakal bisa. Monggo. What your reason, silakan. Baik, terima kasih Profesor Dr. Mulyanto sebagai Rektor Untak. Yang pertama terkait data dulu, Prof. Data kemiskinan di tahun 2022 itu di angka 27,39%. Kalau tahun 2024 dia sudah menurun, tetapi belum signifikan. Kalau kita membandingkan dengan data persentase kemiskinan secara nasional, itu agak jauh karena nasional di angka 18%. Kalau di Tanimbar masih di angka 2 digit di atas. Nah ini itu di dekat Australia itu ya. Betul, di Prof. bawahnya kepala burung. Saya pikir itu dekat yang Maluku sana ya. Agak jauh dari ibu kota provinsi. Berarti dekat sama Dobo macam-macam itu ya? Betul, Dobonya di bagian tenggara, kami di bagian selatan, barat daya, perbatasan Australia. Gitu, Prof. Jadi data itu dia turun tidak signifikan. Yang berikut terkait dengan bagaimana keterlibatan adat, masyarakat adat tadi yang disampaikan tentang produktivitas masyarakat adat dalam konteks dunia yang sangat krisis. Saya melihat yang pertama dari aspek kesetaraan dulu, Prof. Produktivitas yang ada di Tanimbar tentunya harus lahir dari masyarakat adat, dalam artian mereka produktif. Terkait dengan produk seperti tenun ikat, tenun ini di desainnya bagaimana, diversifikasinya bagaimana, distribusinya bagaimana, marketnya bagaimana, memang itu problem. Hasil FGD per 14 Maret 2025 kemarin tentang bagaimana pengembangan ekonomi daerah, ada keluhan dari masyarakat UMKM bahwa tenun ikat ini kami sudah produksi tetapi pasarnya tidak ada. Bagaimana pemerintah daerah menyiapkan pasar untuk produk-produk lokal itu bisa didistribusi. Karena kalau tenun ikat dibeli oleh warga lokal untuk upacara adat, perputaran uang tidak begitu kuat. Apalagi PAD-nya, fiskalnya rendah. Tetapi kalau marketnya disiapkan, bisa didistribusi dengan baik. Terima kasih. Kita beralih ke Bung Uji Akademik. Saya mengingatkan masing-masing hanya 3 menit. 1 pertanyaan atau 1 saran saja. Karena nanti kalau 2 pertanyaan pasti tidak cukup. Pertama adalah Bapak Cakti Indra Gunawan SE MM PhD. Monggo silakan. Iya, terima kasih. Ini luar biasa menurut saya. Jadi saya cuma mau melihat Mas Edo itu bagaimana merealisasikan rekomendasi ini dalam konteks ekonomi sustainable, kan selalu berkelanjutan ya. Makanya ada teori dari di sini ada teori dari Dadwell 2024 Driver of SMS. Jadi bagaimana sebuah
usaha itu di desa atau apapun itu harus berlangsung secara terus-menerus. Apa langkah Mas Edo itu untuk berlangsung terus UMKM-nya dan sebagainya, terutama sustainable financing? Kan tentu harus ada modal. Baik. Itu siapa yang bertanggung jawab, terus bagaimana keberlangsungannya? Dan yang terakhir adalah women empowerment. Apakah wanita-wanita di sana itu diberdayakan dengan baik apa tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Cakti. Yang pertama, produk di daerah itu harus berkelanjutan. Konsep yang pertama adalah desain kelembagaan. Kita sudah punya namanya Koperasi Merah Putih. Tapi pertanyaan mendasar adalah Koperasi Merah Putih secara kelembagaan dan anggaran itu disalurkan ke desa, apakah masyarakatnya sudah disiapkan skillnya? Karena anggaran kalau turun ke desa melalui Koperasi Merah Putih, kalau masyarakat belum dikembangkan skillnya, saya rasa bahwa belum bisa diberdayakan. Dalam konteks bahwa sustainable, berkelanjutan, aspek ekonominya, bagaimana siklusnya? Kita di daerah, di Tanimbar, sudah ada namanya BUMDes, BUMD. Ini butuh konektivitas antara produksi tingkat desa dan juga daerah. Yang terjadi adalah pemerintah daerah dan pemerintah desa melihat kemiskinan sifatnya parsial. Jadi mau untuk kopra itu kelapa yang dikeringkan, itu beli, BUMDes tidak dilibatkan. Tetapi pengusaha lokal yang dilibatkan. Padahal mindset orientasi BUMD, dia orientasi terhadap kesejahteraan, bukan profit. Karena ada anggaran subsidi di situ. Tetapi yang terjadi adalah BUMDes tidak memberdayakan itu. Kita juga punya hasil laut, abon, ikan asin. Kita juga punya hasil pertanian, ada ubi-ubian yang bisa didiversifikasi menjadi keripik dan lain sebagainya. Kalau itu diberdayakan, saya pikir bahwa wanita-wanita atau masyarakat lokal yang di sana itu bisa terlibat. Secara faktual, wanita-wanita, perempuan-perempuan Tanimbar, mereka itu banyaknya lebih kepada membuat tenun ikat. Jadi bukan ekonomi saja, tetapi warisan budaya. Sebagai orang Tanimbar, itu sebagai turun-temurun itu harus dilaksanakan. Dan mereka diberdayakan. Kalau Koperasi Merah Putih, BUMDes bersinergi, masyarakat lokal dilibatkan, saya pikir bahwa keberlanjutan ekonomi itu meningkat. Terima kasih. Cukup, matur suwun. Pak Cakti, untuk selanjutnya adalah Bapak Dr. Muhammad Sofyan, SPD, MSc. Monggo. Wah, Pak Andi ya, Pak. Oh ya. Matur nuwun, Prof. Untuk Pak Dokter itu selamat sudah sampai tahap terbuka. Satu saja Pak Dokter, ini berkaitan dengan novelty yang sudah ditulis berkaitan dengan adat. Bentuk kekhasan apa yang kemudian memunculkan adat itu sebagai posisi poin penting di dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Tanimbar? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sofwan. Dalam konteks novelty ini, masyarakat adat dilibatkan yang pertama dari aspek budaya. Budaya itu berkaitan dengan bahasa, pakaian khas, dan juga hasil industri yang lokal. Kita di sana seperti sektor pertanian, itu konteks lokal, masyarakat membuka lahan secara bersama-sama. Kalau di Jawa masing-masing punya lahan, kalau di sana secara bersama-sama. Dan pertanian di sana masih pertanian tradisional, secara alami. Berkebunnya secara bersama-sama. Tetapi produksinya bersama-sama, distribusinya bingung. Dalam konteks ini, kalau sumber ekonomi mereka di desa, seperti tenun ikat, hasil pertanian, hasil perikanan yang dikembangkan oleh masyarakat adat, bagaimana ini bisa memposisikan mereka supaya mereka keluar dari konteks kemiskinan ekstrim? Novelty ini saya tawarkan agar unsur budaya, unsur bahasa, ekonomi kreatif di desa harus ditingkatkan masuk dalam level kebijakan agar ada anggaran yang bisa membiayai, ada pasar yang bisa menampung, dan juga ada pengembangan soft skill-nya. Kita punya kampus, kita punya industri. Kalau orang Tanimbar hanya bercocok tanam untuk sekedar memenuhi kebutuhan perut, belum mengarah kepada industri untuk kebutuhan ekonomi, disinilah ketidakkesetaraan. Tetapi kalau mereka dilibatkan secara langsung, mulai dari produksi, mulai di aspek distribusi, mereka terlibat, saya pikir bahwa kemiskinan itu bisa kita genjot dari angka 23 menurun mungkin di bawah 2 digit atau bisa setara dengan angka kemiskinan nasional. Kembali lagi,
Pak Sofwan, masyarakat adat bukan dilihat sebagai objek, tetapi mereka sebagai subjek, mereka sebagai aktor langsung ikut bersama-sama merumuskan kebijakan, mengimplementasi kebijakan, mengevaluasi. Lagi-lagi seringkali pemerintah itu kalau tidak dikontrol oleh masyarakat seringkali anarkis, mengabaikan kepentingan masyarakat. Tetapi kalau masyarakat ikut bersama-sama apa yang sudah dia tahu, kebutuhan saya harus goal, harus difasilitasi. Saya pikir bahwa pemerintah juga akan was-was. Tetapi di balik kebijakan ini, kita membutuhkan satu, pemerintahan yang fasilitatif. Kalau pemerintahan dia sifat administratif. Cukup, matur suwun Terima kasih. Pak Sofyan. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir adalah Bapak Dr. Alamsyah MDT, SAPM. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Mas terkait dengan model yang diciptakan. Oke. Apakah model yang diciptakan ini itu bisa nggak sih diaplikasikan di daerah-daerah lain? Misalnya di tempat kami di Sulawesi Selatan. Karena ada juga daerah itu yang terkait dengan kemiskinannya tinggi. Mungkin terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Dr. Alamsyah. Secara konstruksi dari model ini lebih kepada wilayah-wilayah yang sifatnya kepulauan, wilayah-wilayah yang lebih kepada aspek budaya lokalnya, seperti tadi Pak Rektor sampaikan, budaya ini juga seringkali menghambat pembangunan nasional. Kalau ini menjadi rujukan penelitian lanjutan, bisa kita terapkan di wilayah-wilayah dengan karakteristik yang sama seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Karena kalau model ini sudah ada namanya integrasi. Biar kepulauan, tapi kalau sudah terdesain kelembagaan, saya pikir efektif. Yang berikut seperti di tempatnya Mas Alamsyah di Sumatera, kontekstual budaya tentunya berbeda, tetapi itu ciri khas. Kalau di Tanimbar punya tenun ikat, kalau di Sulawesi mungkin pakaian adatnya juga. Dan itu ada nilai filosofi dan juga ada ekonomi. Ya ini itu potensi. Maksud saya bahwa budaya jangan dipertentangkan dengan program pemerintah. Budaya harus terakomodir dalam program pemerintah agar budaya kalau kita kembangkan dari aspek ekonomi, tetapi nilai budaya, filosofi budaya kita tidak hilangkan. Kalau itu dilakukan, teori ini, novelty ini kita terapkan dalam konteks wilayah dengan karakteristik yang sama seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, saya berpikir bahwa bisa mengurangi angka kemiskinan seperti di tempatnya Mas Alam. Kesimpulan yang saya mau sampaikan adalah dalam konteks kolaboratif governance dibutuhkan sinergi. Sinergi itu bukan duduk bersama lalu berbicara bersama tetapi visinya berbeda. Wujud nyata dari sinergi adalah bagaimana kita memiliki ideologi yang sama. Keberpihakan kita terhadap masyarakat kecil yang dituangkan dalam kebijakan apapun. Kalau dalam konteks kolaborasi pemerintah lebih mendominan, tentunya unsur lain merasa diabaikan, disitulah titik tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu dibutuhkan trust, kepercayaan. Karena kepercayaan itu modal sosial yang menjadi dasar dalam proses kolaborasi. Kalau semua saling percaya, saya pikir bahwa semua masalah di dunia ini sekarang harus diselesaikan secara bersama. Tidak bisa diselesaikan oleh pemerintahan sendiri. Harus sifatnya kolektif. Karena kolektivitas itulah melahirkan produktivitas untuk masyarakat. Terima kasih. Cukup waktunya, matur suwun. Baiklah hadirin, saya pikir sudah semuanya sudah tercapai dengan baik. Cukup. Hadirin yang terhormat, rapat ujian karena sudah telah selesai waktu tanya jawab dan untuk menentukan predikat lulusan lulus, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Surabaya, saya skor selama kurang lebih 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Promovendus disilakan meninggalkan ruang ujian. Hadirin disilakan duduk kembali. Terima kasih.
Promovendus disilahkan memasuki ruang ujian. Dan penguji memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, rapat ujian buka disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kota Surabaya atas nama Saudara Eduardus Koisin, saya nyatakan buka kembali. Pengumuman predikat lulusan Promovendus oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Berkat hasil rapat yudisium ujian terbuka Program Doktor Ilmu Administrasi dan semua mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai beliau selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja saudara beliau dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunannya dalam mempelajari perpustakaan, kemampuan beliau dalam menarik simpulan yang bermanfaat, cara beliau mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan beliau dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, semangat saudara beliau dalam upaya mencerdaskan pendidikan, aktivitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi berundus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu juga memperhatikan segala peraturan dan wewenang yang ada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Maka dengan ini sidang memutuskan bahwa disertasi saudara Bro diterima. Dan demikian saudara Eduardus Koisin telah melakukan pilihan doktor pada program Doktor Ilmu Administrasi serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Sangat memuaskan, terasa cum laude, saudara, karena bahwa sebetulnya IP-nya nutut 3,8 something, cuma karena waktunya 4,5 tahun, seharusnya kalau 3 sampai 3,5 tahun bisa cum laude. Kepadanya diberikan hak untuk gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar tersebut. Penyerahan tanda lulus oleh Rektor. Pemakaman tanda oleh Dr. Eduardus Koisin. Kepada Dr. Eduardus Koisin disilahkan menuju tempat duduk yang telah disediakan. Monggo diucapkan selamat, Pak. Alhamdulillah. Ini siapa pamannya?
Ikannya mana Mas Edo? Oh, alhamdulillah. Kok nggak dicium? Belum boleh ya. Oke, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor selaku Ketua Sidang, yang saya hormati Prof. Rudi selaku Sekretaris, yang saya hormati penguji eksternal Profesor Dr. Bambang Supriyono MS dari Universitas Brawijaya, yang saya hormati Bapak Dr. Suprojo Eskom MAP dari Unitri Pak nggih, Malang, dan yang saya hormati para penguji akademik dan para penanya akademik, Pak Cakti Indra Gunawan, SHMM MPD, Pak Dr. Sufyan Muhammad Sufyan, SPD MSc, dan ketiga Pak Dr. Alamsa. Pertama, saya ucapkan selamat Pak Edo ya, Pak Edo Poesin, iya, agak-agak lupa saya. Dan juga selamat untuk keluarga ya, dari Ambon juga ya, Tanibar ya, iya. Juga dari angkatan, yang satu angkatan siapa? Pak Edo? Oh iya, Pak Sofyan ya. Duluan Pak Sofyan tulisnya ya. Ya, selamat Pak Edo, telah lulus sangat memuaskan. Andaikan 3 tahun itu bisa cum laude ya. Jadi selamat ya. Apa yang disampaikan Pak Edo tentang persoalan-persoalan kemiskinan itu sebenarnya sudah mendapatkan tempat ya. Kalau kita perhatikan sejak tahun 70-an itu ada upaya pengentasan kemiskinan dengan regionalisasi pembangunan yang dibentuk menjadi 4 wilayah. Wilayah utama pembangunan A di Jakarta, B di Surabaya, kemudian C di Makassar, dan D di Maluku. Nah, diharapkan dari pusat-pusat pertumbuhan itu bisa memberikan sebuah efek difusi, sehingga beberapa wilayah itu terkena penebaran dari proses pembangunan itu, sehingga persoalan-persoalan kemiskinan bisa teratasi. Nah, itu program yang lama, tetapi dilanjutkan dengan program-program pengentasan pembangunan yang lain sampai sekarang ini. Ternyata penurunannya berbeda-beda ya, karena melihat tingkat wilayah yang berbeda. Ya, saya melihat ada satu hal yang menarik dari Pak Edo Poesin ini, yaitu dengan kolaborasi ya. Nah, kolaborasi itu perlu ditekankan adanya sebuah ekosistem ya, yang melibatkan governance, kemudian akademisi, bisnis, kemudian community dan media. Bagaimana terjadi sebuah kolaboratif sehingga tidak
tidak menimbulkan dominasi. Kalau tidak di Tanibar masih government ya yang berperan ya. Konteks kolaborasi tidak bisa seperti itu, tapi bagaimana berkonektivitas ya antar para pihak itu dalam sebuah ekosistem yang kolaboratif. Itu yang mungkin perlu ditekankan sehingga persoalan-persoalan kemiskinan itu bisa teratasi dan secara angka itu bisa terkurangi. Sekali lagi saya ucapkan selamat Pak Edo Kwizin, komunikasi dengan UNTAK tetap dilakukan dengan teman-teman sejawat dan juga beberapa kegiatan di kampus itu bisa diikuti sebagai bentuk menambah wawasan untuk bidang ilmu administrasi publik. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat ujian terbuka ditutup oleh Ketua. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat ujian terbuka disertasi program Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Surabaya, UNTAK Surabaya pada hari ini Selasa 23 September 2025 atas nama Dr. Eduardus Kwizin saya nyatakan ditutup.